Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Aisyah Putri Hakim, NPM 21081010153, dan teman saya Erika Putri Lestari, NPM 2108101061. Di sini kita akan mempresentasikan permasalahan cybercrime dan solusinya dengan studi kasus pembuatan rekening bank ilegal. Sebelumnya, kami akan menampilkan salah satu contoh video berita dari studi kasus pembuatan rekening bank ilegal. Talk show hukum kekinian dan mencerdaskan serta solutif. Selama 1 jam ke depan, saya, Egit Hapsari, dan praktisi hukum Alvin Lim akan membahas kasus jual data diri yang berujung bui yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, data pribadi menjadi hal penting yang dijadikan sebagai data kependudukan sekaligus tanda pengenal setiap orang. Namun belakangan, data pribadi seperti nomor kartu tanda penduduk, kartu keluarga, hingga rekening tabungan kerap diperjualbelikan. Penjualan data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan hingga tindak kriminal lainnya. Sebelum kita memulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Penjualan buku rekening dan kartu ATM bebas pakai sangat mudah ditemukan, baik di situs jual beli online maupun di media sosial. Penjual menawarkan berbagai pilihan bank dengan harga mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000. Bagi pembeli, syaratnya tidaklah sulit, yakni hanya dengan mengirimkan foto KTP. Para penjual biasanya sudah paham pembeli akan menggunakan buku rekening dan ATM untuk keperluan apa. Tim mencoba untuk membeli salah satu kartu ATM yang ditawarkan di media sosial Facebook dengan cara bertemu langsung. Sampai tahun berapa ini? Oh, 2024 ya? Ya. Ini yang 2020 ini apa? Nomor rekening. Oh, ini nomor rekeningnya. 21. Dari penjual, kami hanya mendapatkan kartu ATM tanpa dilengkapi buku rekening. Ia mengaku belum sempat membuat buku rekening. Bang, ini aku cek di dalam dulu boleh nggak? Maksudnya biar ininya. Maksudnya biar lihat masih aktif atau enggak, kayak gitu. Sama abangnya juga deh, kalau enggak, ya. Tadi berapa, Bang? 19. Hasil pengecekan, nomor PIN sesuai dengan yang diinfokan si pembeli, dan kartu ATM masih aktif dan dapat digunakan. Tim kembali menghubungi penjual buku rekening dan ATM lainnya. Penjual datang bersama temannya dengan sepeda motor. Tanpa ragu, ia menyerahkan buku rekening dan ATM-nya. Bahkan, ia menawarkan 2 buku tabungan berbeda sekaligus. Buku tabungannya dibawa kan? Ada lah. Mana coba lihat. Kalau Tapi emang udah sering jual-jual gini? Serius? baru tahu. Ini kita coba ke dalam ya, maksudnya buat lihat apa namanya PIN-nya, sama coba transfer. Tim mencoba ATM dengan transfer dan tarik tunai untuk buktikan bahwa ATM tersebut masih aktif dan dapat digunakan. Menjual buku rekening dan kartu ATM sama dengan menjual data pribadi ke orang lain. Hal ini tentu beresiko menyeret kita ke berbagai masalah yang berkaitan dengan perbankan. Bahkan, bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, buku rekening dan kartu ATM bisa disalahgunakan untuk kegiatan penipuan, seperti judi online. Studi kasus pembuatan rekening bank ilegal. Salah satu studi kasus pembuatan dan penjualan rekening bank ilegal sempat terjadi di Jakarta. Pelaku inisial JLV bersama rekannya JFRS dan KNY melakukan penjualan rekening palsu bank-bank nasional melalui situs www.jualrekening.org. JFRS bertugas menyerahkan urusan percetakan syarat-syarat administrasi bank yang kemudian diserahkan kepada KNY. Administrasi yang dimaksud adalah KTP, STNK, atau kartu keluarga.
Rata-rata foto di kartu identitas sama, namun nama dan alamat berbeda. Jika syarat-syarat identitas untuk administrasi di bank sudah lengkap, nomor rekening baru pun bisa segera diterima. Dalam setiap nomor rekening yang dijual kepada pemesan juga telah memiliki saldo sebesar Rp50.000. Setelah diserahkan, pemesan dapat dengan bebas mengisi dan menarik isi rekening tersebut. Melalui situs tersebut, ditawarkan juga pembuatan rekening dengan identitas palsu, namun nomor rekening dan tabungannya asli. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari 1 juta apabila pengguna hanya memesan nomor rekening beserta buku tabungan dan kartu ATM, hingga 2 juta jika penawaran satu paket lengkap, yaitu buku rekening, kartu ATM, token internet and banking, beserta KTP palsu sesuai nama pemilik rekening. Ada juga paket rekening dan mutasi bank seharga 1,5 juta. Nomor rekening yang ditawarkan adalah nomor rekening bank berskala nasional seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank Mega, dan Bank Danamon. Solusi dari studi kasus yang diangkat, tindakan seperti ini biasanya digunakan untuk tindakan kejahatan pencucian uang atau perjudian. Polisi melacak dan mengamankan modus tersebut, sehingga Subdirektorat Cybercrime Polda Metro Jaya mengamankan pelaku berinisial CLV. Pelaku berhasil ditangkap pada Jumat 7 September 2012 pukul 2 dini hari di wilayah Karawaci, Tangerang. Polisi juga menyita barang bukti 18 buku tahapan BCA, 3 buku tabungan mandiri, 9 ATM BCA, 3 ATM mandiri, 7 token BCA, 3 token bank mandiri, 33 KTP palsu, 9 STNK palsu tanpa identitas, dan 34 kartu keluarga palsu. Selain itu ada 11 surat keterangan domisili palsu, 1 lembar transkrip nilai Universitas Hasanuddin, 1 bundle bukti pengiriman barang dari JNE dan Tiki, 1 unit handphone, 10 stiker hologram profil palsu, 2 buah modem, 1 unit CPU, dan 1 unit laptop. Para pelaku ini disangka pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Solusi selanjutnya dari para ahli di kasus serupa, yakni buku rekening tabungan bank dan kartu debit dijual bebas di e-commerce dan media sosial. Pakar informasi dan teknologi IT menilai ada beberapa modus kejahatan dari transaksi ilegal itu. Pertama, ada kemungkinan kebocoran data kependudukan yang sah. Ini bisa terjadi jika belangko kartu tanda penduduk atau KTP yang belum diisi disalahgunakan. Belangko KTP kosong itu bisa jadi diisi dengan data asli tapi palsu. Maksudnya, nomor induk kependudukan sama tanggal lahir dan lainnya diisi dengan data asli, namun foto dan tanda tangannya palsu. Data itulah yang digunakan untuk membuat KTP asli tapi palsu dengan foto dan tanda tangan palsu penipu, lalu dibawa ke bank untuk membuka rekening. Kalau memang ada sindikat pemalsu dan berhasil mendapatkan belangko KTP kosong, itu perlu ditelusuri dari mana sumbernya. Kalau ada pemalsuan juga perlu dilacak dan dihukum dengan berat supaya ada efek jera, ujar dia. Selain itu, perbankan dan pihak terkait seperti penyelenggara layanan seluler perlu dilengkapi dengan alat pendeteksi keaslian KTP. Dengan begitu, perusahaan bisa mengecek keaslian identitas saat pembukaan rekening maupun pendaftaran kartu SIM card baru. Rekening bank itu kemudian bisa disalahgunakan untuk tindakan kejahatan seperti penipuan. Ia berharap kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini. Kedua, pelaku kemungkinan mencuri KTP pengguna, apalagi banyak data masyarakat yang bocor dan dapat dibeli. Itu bisa dipakai setelah itu rekening dibuat dan diperjualbelikan, ujar peneliti keamanan cyber dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi. Modus ketiga, pelaku meratas akun platform digital para korban yang identitasnya dicuri. Terakhir, oknum bekerja sama dengan pegawai bank sehingga mudah membuat akun rekening. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.